Kembali lagi bersama saya Yunindra Katarina dalam sharing kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang bakalan sharing tentang suka dukanya dalam menghadapi COVID-19 di tengah-tengah sedang menyusun tugas akhirnya. Nah, kita mulai aja ya perbincangannya. Halo Betri, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Kakak apa kabar? Baik, lama ya nggak jumpa selama pandemi ini. Selama pandemi ini nih, kamu ngapain aja? Hmm, Kan kita dianjurkan untuk di rumah aja gitu. mm-mm. Em, Kalau untuk sekarang sih cuman ya aktivitas biasa ngerjain skripsi sama baca komik online. Ya, cuman itu aja sih. Oke. Nah, jadi teman-teman Betri ini merupakan seorang mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris di salah satu PTS di Jogja ya. Jadi saat ini sedang menyusun tugas akhir, benar? Iya, saat ini Oke. lagi nyusun tugas akhir. Oke. Nah, gimana nih bedanya menyusun tugas akhir ketika sebelum pandemi sama setelah pandemi ini? Em, Beda banget ya. Soalnya kalau misalnya sebelum pandemi ya, kita bisa ketemu face to face sama dosen pembimbing, tapi sekarang kita nggak bisa kayak gitu lagi. Dan kalau misalnya pas sebelum pandemi, saat kita melakukan konsul, kita bisa lebih ekspresif gitu dan lebih enak aja saat menjelaskan tentang di mana yang kita kurang atau di mana yang kita kurang pahami. Tapi saat sudah pandemi ini seperti sekarang, itu lebih kerasa susah karena apa-apa kita harus online dan kita tidak bisa datang ke tempatnya langsung karena saat ini kampusnya saya udah ditutup. Oh, oke. Lalu kalau dari segi pencarian data itu, kamu gimana sih menyiasatinya? Karena kan sekarang kita nggak boleh keluar kan, jadi untuk apa namanya interaksi sama orang lain juga dibatasi seperti itu. Jadi untuk pengambilan data itu saya jadinya ganti metode. Yang sebelumnya saya harus masuk ke kelas dan melakukan research di dalam kelas. Sekarang saya ganti dan menjadi saya ngumpulin datanya lewat Google Form dan online interview. Karena situasinya tidak memungkinkan dan sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta juga semuanya ditutup. Oke, berarti bisa dikatakan pandemi ini cukup apa ya, menghambat apa ya perjalanan kamu dalam menyusun tugas akhirmu ini ya. Iya, jadi selain menghambat dalam pengambilan data, social distancing dan juga larangan untuk keluar ini sangat berpengaruh terhadap motivasi dalam mengerjakan juga ya. Karena apa? Kalau misalnya di kamar kan mikirnya ya udahlah baring-baring aja dulu ntar bisa dikerjain lagi kayak gitu. Iya, jadi karena ada kasur, ada handphone kayak gitu Iya, kan. Bener. benar, benar. Lalu untuk konsulnya sendiri, bimbingan itu kan nggak boleh ketemu. Itu gimana? Jadi kita beralih ke online konsul. Nah, itu kita pakai Zoom untuk konsulnya, menggunakan Zoom. Jadi kita dosennya bakal kirim di grup WA link Zoom-nya, dan nanti kita bakal uh, take turn siapa yang bakal jadi yang pertama konsul dan siapa yang kedua. Jadi perorangan seperti itu. Oh, jadi sistemnya seperti tatap muka berdua kayak gini ya? Iya, jadi berdua. Jadi tidak dilakukan konsul seperti satu meeting Zoom dan ada 12 anak itu enggak. Jadi satu meeting satu anak. Oh, Seperti oke. itu.
Jadi menurut kamu gimana sih perbedaannya ketika sebelum dan sesudah pandemi ini konsulnya kayak gitu? Beda banget. Beda banget, Kak. Jadi kalau misalnya sebelum ya, karena kita ketemu dosennya langsung, itu kayak tensionnya kan beda ya. Tapi kalau misalnya kita cuma dari online dan tidak bertatap muka secara langsung, kayak tensionnya itu lebih kurang. Dan motivasi kita untuk mengejar apa targetnya itu juga menjadi lebih kurang. Karena kan mikirnya, oh ya udah kan besok konsulnya online. Orangnya kan kalau misalnya dosennya bakal marah langsung kayak di depan kita gitu loh Mbak. Tapi kalau ini enggak. Jadi kayak ya tensinya lebih kurang. Oke, jadi menurut Betri sendiri emang lebih efektif kalau kita ketemu gitu ya? Kalau untuk skripsi sendiri saya rasa jauh lebih efektif kalau tatap muka ya. Karena tatap muka kita lebih luas dalam berbagi pendapat dan ide atau misalnya dalam dosen menjelaskan tentang sesuatu yang kita kurang mengerti kayak gitu. Jadi saya rasa ya jauh lebih efektif kalau misalnya tatap muka. Oh, oke. Nah, terus sekarang kan lagi marak-maraknya pembelajaran online nih. Nah, itu pendapat kamu gimana? Kalau menurut aku ya kendaraan online tuh tensionnya lebih tinggi dan lebih riskan. Kenapa? Karena pas kalau kita memakai teknologi itu pasti bakal terjadi kesalahan teknisi, misalnya jaringannya kurang kuat, terputus saat sedang menjelaskan, atau tiba-tiba uh, terjadi kerusakan pada laptop, dan sebagainya. Jadi menurut aku ya lebih riskan aja kalau misalnya uh, melakukan kendaraan online. Tapi mau gimana lagi kan sekarang situasinya sedang begini. Oke, berarti memang kita perlu adaptasi dengan cepat ya. Kayak gitu. Kalau kamu sendiri siap nggak sih? Kan ini lagi nyusun tugas akhir kan? Siap nggak sih pendadaran online? Ya kalau secara mental sih mungkin belum terlalu siap ya, karena kita butuh latihan pendadaran tatap muka saja kita perlu latihan yang berkali-kali kan. Apalagi kalau misalnya online di mana kita di sini terus dosen pembimbingnya kita jauh di mana seperti itu. Ya. Oke, Kalau justru menurut aku belum siap. oke. Berarti menurut Betri sendiri tekanannya itu akan lebih kuat ketika pendadaran online dibandingkan tatap muka ya. Soalnya kan Iya. banyak anak yang lebih suka online karena tidak bertatap muka secara langsung dan mungkin tekanannya akan lebih kurang gitu. Kalau menurut saya kan kalau misalnya kita melakukan pendadaran secara online, kalau misalnya terjadi sesuatu pada audio saat kita diberi pertanyaan oleh dosen uh, penguji, itu kan mungkin kita bakal minta, permisi Pak, pertanyaannya sekali lagi. Dan kalau misalnya kita melakukan itu berulang-ulang kan bakal ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih ya Betri udah mau sharing-sharing tentang suka dukanya dalam menyusun tugas akhir di tengah pandemi ini. Semoga lancar. Semoga aku dapat segera mendapat kabar baik. Amin. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih. Sekian sharing kita dengan Betri Lensia. Semoga apa yang udah kita sharing tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi.